PSSI buka suara kenapa Maes Hilgers dan Marcelino Ferdinand tak dipanggil untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Irak. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan Maes Hilgers tak dipanggil karena diizinkan fokus mengurusi permasalahan bersama sang klub, FC Twente. Maes Hilgers sedang konsentrasi di klubnya, jadi kita nggak mau dia kehilangan konsentrasi. Karena di sepak bola, konsentrasi sangat penting, sehingga wajar Maes kita kasih waktu dan ruang untuk konsentrasi mengatasi permasalahannya, kata Arya Sinulinga. Hingga pekan ke-6 Eredivisie 2025 sampai 2026, Maes Hilgers tak kunjung dimainkan FC Twente. Maes Hilgers baru akan dimainkan jika bersedia memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2026. Sementara untuk absennya Marcelino Ferdinand, Arya Sinulinga tak tahu secara pasti. Namun, ia menduga Marcelino Ferdinand tak dipanggil karena musim ini belum menjalani laga kompetitif bersama sang klub, AS Trencin. Saat membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025, Marcelino Ferdinand tampil buruk baik saat menghadapi Taiwan dan Lebanon. Melihat kondisi sekarang, tak heran pesepak bola 21 tahun ini tak dipanggil Patrick Kluivert. Gelandang muda timnas Indonesia, Ivar Jenner, akhirnya mengungkap alasan dirinya tak masuk skuad Garuda untuk 2 laga penting menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui pernyataan di media sosial, pemain Jong Utrecht itu mengaku tengah menjalani proses pemulihan dari cedera yang belum sepenuhnya pulih. Ivar Jenner sebelumnya juga absen pada FIFA Matchday September 2025 ketika timnas Indonesia menghadapi Taiwan dan Lebanon. Ketidakhadirannya saat itu juga disebabkan oleh cedera yang mengganggu kondisi fisiknya. Meski sempat dinyatakan pulih pada akhir Agustus 2025, dan tampil dalam 4 laga bersama Jong Utrecht antara 25 Agustus hingga 16 September 2025. Waktu bermainnya sangat terbatas, tak lebih dari 30 menit di tiap pertandingan. Sayangnya, cederanya kembali kambuh di awal pekan ini, membuat Jenner harus absen dari skuad Jong Utrecht dalam laga menghadapi SC Cambuur di lanjutan pekan kedua, Eerste Divisie 2025 sampai 2026. Walaupun kehilangan sosok penting seperti Ivar Jenner, pelatih Patrick Kluivert masih memiliki banyak opsi untuk lini tengah timnas Indonesia. Posisi gelandang sentral dapat diisi oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Mark Klok, Tom Hay, Joey Pelupesi, hingga Nathan Joe Aon. Bahkan, nama Calvin Verdong muncul sebagai alternatif menarik. Dalam laga kontra Lebanon, Verdong tampil gemilang saat diturunkan sebagai gelandang. Ada kemungkinan besar Verdong kembali diplot di posisi tersebut saat menghadapi Arab Saudi pada laga krusial nanti. Verdong dikabarkan akan berduet dengan Joey Pelupesi, gelandang bertahan andalan Lommel SK yang dikenal dengan stamina dan kekuatan fisiknya. Penyerang asal Tanjung Priok berharga 228 miliar rupiah Tijs Dalinga bakal memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Rabu. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan. Nama penyerang Bolonya Tijs Dalinga pun muncul ke permukaan. Akun Halfblood Indonesia menemukan di laman Archive NL bahwa ada marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Menurut data Archive NL, ada nama marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tijs Dalinga? Tanya akun Halfblood Indonesia. Jika Tijs Dalinga eligible dan yang bersangkutan bersedia dinaturalisasi, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Tijs Dalinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A, Bologna. Musim lalu bersama Bologna, Tijs Dalinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Karena itu, jika penyerang bertinggi badan 190 cm ini diizinkan membela timnas Indonesia, betapa berbahayanya lini depan skuad Garuda Tijs Dalinga dijamin bakal menjadi ancaman pertahanan Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025.
Momen Garuda Calling telah tiba. Daftar pemain timnas Indonesia untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali memuat nama Ole Romeni. Garuda Calling dilakukan pada Rabu. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk mengarungi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap sepasang laga krusial tersebut, Patrick Kluivert memanggil sejumlah pemain pilar. Emil Audero, Marten Paes, dan Hernando Ari jadi harapan di sektor penjaga gawang. Di sektor pertahanan, Kluivert memberi ruang untuk nama-nama semodel Jay Ijes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Cuma, Kluivert tak memanggil bek FC Twente, Mace Hilgers, yang pada FIFA Matchday pada September silam berhalangan tampil karena perihal transfer. Di lini tengah, nama Famir yang hilang dari daftar pemain timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Padahal, selama ini Marcelino Ferdinand tak pernah absen dalam skuad timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra dipanggil lagi untuk sektor penyerangan. Patrick Kluivert memutuskan memanggil Ole Romeni. Sang penyerang Oxford United itu sempat diragukan bisa tampil mengingat cedera yang dialaminya di ajang pramusim Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Cuma, pemanggilan dari Kluivert ini menunjukkan bahwa proses pemulihan Ole Romeni berjalan baik. Alternatif lain bagi Kluivert di lini serang adalah dua nama yang belum lama ini melakukan sumpah WNH, yakni Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Miliano Jonathans berapi-api menatap perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dia pun siap mewujudkannya. Ya, langkah timnas Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026 yang bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Miliano Jonathans pun bertekad mengantarkan skuad Garuda ke ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8-14 Oktober 2025. Skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Tentu saja perjuangan timnas Indonesia tidak akan mudah karena lawan-lawan yang dihadapi merupakan tim kuat. Apalagi hanya juara grup yang berhak mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Meski demikian, Miliano sama sekali tidak gentar. Menurutnya, timnas Indonesia sudah benar-benar dekat ke Piala Dunia 2026. Pemain FC Utrecht itu pun siap membawa skaut Garuda ke panggung dunia tersebut. Untuk saat ini, Piala Dunia menjadi tujuan kita. Kita benar-benar dekat. Jadi, mari kita wujudkannya, ujar Miliano. Miliano sendiri merupakan salah satu pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu sudah mencatatkan penampilannya bersama skuad Garuda kala menghadapi Taiwan dan Lebanon pada agenda FIFA Matchday periode September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain FC Utrecht itu mengaku sangat bangga bisa mengenakan seragam merah putih. Miliano juga dibuat takjub dengan dukungan dari para supporter timnas Indonesia yang memang terkenal sangat fanatik. Dengan begitu, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi yang akan dimulai dengan menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025 di lokasi yang sama. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia jika penyerang bolonya Theis Dalinga eligible untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Menurut penelurusan akun Halfblood Indonesia di laman Archive NL, ada marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar Theis Dalinga memiliki darah Indonesia. Jika kabar ini benar, tentunya hal yang membahagiakan. Terlebih jika yang bersangkutan mau membela timnas Indonesia. Sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk menuntaskan target terdekat, yakni lolos Piala Dunia 2026. Theis Dalinga bukanlah pemain sembarangan.